menghitung jarak yang beton bangunan ini dengan beton lainnya itu berapa meter. Jadi yang pertama dijelaskan yaitu soal mengenai sudut elevasi yang sudah kita cari hal-hal yang perlu kita ketahui dulu tadi, yaitu lebih dan kurang bentuk dari gambaran fenomena tadi seperti pada gambar tersebut. Jadi yang diketahui di sini adalah tinggi dari kedua buah tiang. Jadi kedua buah tiang ini memiliki tinggi yaitu 2,5 meter. Nah, jadi sedangkan jarak dua buah tiang ini adalah sekitar 3,5 meter. Kemudian di sebelah sini ada tong sampah. Kemudian jarak dari dasar tong sampah menuju ke bagian sudut atas tiang satu itu 53 derajat. Nah, kita ingin mencari berapakah garis yang terbentuk, berapa panjang garis yang terbentuk dari ujung tiang 2, ujung atas tiang 2 menuju ke dasar tong sampah tersebut berapa. Nah, untuk mencari garis ini kita bisa menggunakan dalil Pythagoras. Mengapa demikian? Karena kita tidak diketahui berapa sudut yang dimiliki. Karena jika diketahui sudut yang dimiliki, kita bisa pakai cos atau sin dari sudut tersebut. Namun ini tidak diketahui. Maka ketika ini tidak diketahui, tapi tinggi dari tiang diketahui, yaitu sebesar 2,5 meter. Dan jarak antara tiang 1 dan tiang 2 3,5 meter. Maka kita harus cari terlebih dahulu jarak total dari tiang 2 menuju ke tong sampah. Maka untuk mencari jarak total harus tambah X1 ditambah X1 ditambah dengan X2. Sedangkan X1 saja belum diketahui. Untuk mencari X1 kita bisa menggunakan trigonometri karena diketahui sudut yang terbentuk yaitu 53 derajat. Baik, kita buat dulu terlebih dahulu hal-hal yang diketahui dari fenomena tersebut, yaitu yang pertama diketahui sampingnya atau jarak X1 itu adalah 3,5 meter. Kemudian alfanya 53 derajat. Kemudian tinggi tiang pertama sama dengan tiang kedua sama dengan 2,5 meter. Yang ditanya adalah miring 2 itu berapa? Karena ini kita simpulkan dengan M2 miring yang kedua, dan yang ini disebutkan dengan M1 miring pertama. Baik, kita cari terlebih dahulu garis ini berapa meter. Maka untuk mencari ini kita bisa menggunakan tan 53 derajat. Tan ini memang bukan salah satu dari sudut istimewa, namun dia bisa dimasukkan ke dalam sudut istimewa karena sering keluar dalam soal-soal tertentu. Baik, tan 53 derajat itu sebesar 4/3. Artinya 4 di sini, tan itu rumusnya adalah depan per samping, tan desa. Artinya 4 sebagai depan dan 3 sebagai samping. Kemudian 4/3 diturunkan sama dengan depan ini depan daripada sudut 53 derajat ini adalah tinggi dari tiang. Tinggi dari tiang diketahui adalah 2,5 meter. Maka kita masukkan depannya 2,5 meter. Sedangkan bagian samping ini adalah X1. X1 kita masukkan, X2 kita masukkan di sini X2 karena X2 lah yang akan kita cari nanti. Maka ini berlaku perkalian silang 2,5 dikali 3 kemudian dibagi 4. X2 di sini. Ini 2,5 kali 3/4 hasilnya adalah 1,9 meter. Ini untuk jarak antara tiang 1 dengan tong sampah. Kemudian untuk mencari garis jarak tiang 2 menuju tong sampah kita harus letakkan
X1 tambah X2. Maka totalnya yaitu X1 tambah X2 sama dengan 3,5 yang sudah diketahui tadi, dan X2 yang sudah kita cari yaitu 1,9 sebesar 5,4 meter. Nah, untuk mencari miring kita bisa menggunakan Pythagoras. Kuadrat daripada total jarak ini ditambah dengan kuadrat tinggi, maka akan diakarkan sehingga dapatlah miring 2, yaitu miring 2 kuadrat sama dengan tinggi tiang kedua kuadrat ditambah jarak total kuadrat, sama dengan tingginya sudah diketahui yaitu 2,5 meter. Kita masukkan 2,5 kuadrat ditambah 5,4 kuadrat, sudah kita dapat tadi 2,5 kuadrat hasilnya 6,25 ditambah 5,4 kuadrat hasilnya 29,2. Kemudian kita jumlahkan hasilnya yaitu 35,45. Maka kemudian kita ingin mencari M2 berapa, miring 2 berapa, maka akar dari 35,45 yaitu 5,95, atau itu bisa kita bulatkan menjadi 6 meter. Baik, untuk soal yang kedua itu berkaitan dengan fenomena tentang sudut depresi. Nah, fenomenanya itu kurang lebih diilustrasikan seperti ini. Jadi di sini ada tangga, kemudian di atasnya ada seorang pengamat, di mana tinggi tangga itu diketahui 2,05 meter. Kemudian sang pengamat itu memiliki tinggi 1,5 meter. Kemudian kita tidak diketahui berapakah jarak antara meja dengan tangga, tapi kita diketahui tinggi dari meja ini adalah 0,7 meter. Karena dari sini kita lihat bahwa sang pengamat melihat ke permukaan meja, bukan bagian kaki meja. Kemudian kita hitung jarak dari pengamat menuju ke dasar meja itu berapa. Maka kita simpulkan dengan M, yang artinya miring. Baik, kita buat diketahuinya. Tinggi meja 0,7 meter, tinggi tangga 2,05 meter, tinggi pengamat adalah 1,5 meter, dan sudut elevasi yang terbentuk adalah 63 derajat. Sudut depresi. Kemudian yang ditanya adalah jarak pengamat dengan permukaan meja, pengamat dengan permukaan meja yang kita wakilkan dengan M itu berapa. Terlebih dahulu kita mencari jarak antara pengamat dengan dasar meja itu berapa. Maka kita hitung dulu tinggi total dari pengamat dan tangga itu berapa. Untuk menghitung tinggi totalnya, maka tinggi tangga yang diketahui 2,5 meter dan tinggi pengamat yang diketahui 1,5 meter kita masukkan, substitusikan. Hasilnya yaitu jumlahnya 3,55 meter. Kemudian itu baru tinggi pengamat menuju ke dasar tangga. Maka untuk tahu tinggi pengamat dengan meja, maka harus dikurangkan dengan tinggi meja. Maka tinggi total tadi yang sudah kita dapat 3,55 meter dikurang dengan tinggi meja yang diketahui di fenomena tersebut adalah 0,7 meter. Hasilnya yaitu 2,85 meter. Nah, untuk mencari bagian miring ini, tapi kita hanya diketahui bagian samping dari sudut, kita bisa menggunakan cos. Mengapa demikian? Karena cos itu adalah perbandingan antara samping dengan miring. Nah, diketahui pada ilustrasi tersebut cos 63 derajat itu adalah 45/100, atau sama dengan 45 sebagai samping dan 100 sebagai miring. Nah, diketahui pada ilustrasi tersebut cos 63 derajat itu adalah 45/100, atau sama dengan 45 sebagai samping dan 100 sebagai miring. Maka 45/100 sama dengan sampingnya, yang menjadi samping yaitu sudah kita dapat tadi 2,85 meter per miringnya. Maka berlakulah kali silang miring dikali 45 dan 100 dikali 2,85. Miring kali 45 sama dengan 2,85 kali 100. Kemudian miring sama dengan 285/45, dan dapatlah hasilnya 6,7 meter.